Banyak rumor yang beredar bahwa akan ada aturan baru di tahun 2023 ini tentang penerapan sistem izin secara online, di mana pinjol ilegal bisa berubah menjadi legal dan mendapatkan izin baru dari OJK dengan sistem yang baru dibikin dan direncanakan akan rilis tahun ini. Maka orang-orang yang gagal bayar di pinjol ilegal jadi panik dan jadi khawatir. Gimana tuh nasib gagal bayarnya? Apakah ini jadi tetap masih aman galbe di pinjol ilegal atau justru malah mereka harus bayar dan harus mengikuti pembayaran-pembayaran, aturan-aturan dan penagihan-penagihan yang mungkin selama ini tidak mereka terima. Nah, oke, kita akan bahas dulu ya. Ini sebenarnya terkait masalah sistem yang sudah saya bahas sebelumnya, di mana ada aturan OJK untuk akan merilis perizinan ulang secara sistemik ya, secara sistem, secara apa ya, mungkin online ya, bahasa awamnya itu online. Jadi tidak harus langsung ke OJK tapi bisa perizinan pengelolaannya itu secara online. Ini yang dikhawatirkan banyak orang, bahwa nanti pinjol ilegal ini akan berbondong-bondong untuk mendaftar dan untuk bisa menjadi legal, sehingga orang-orang yang galbay akan bernasib sial harus membayar semuanya. Oke, kita akan bahas dulu masalah pinjol atau masalah galbe ini ya. Masalah ketika kalian galbe di pinjol ilegal terus kemudian pinjol tersebut jadi ilegal, apakah kalian harus bayar dan akan jadi masuk seleksi OJK atau enggak? Jawabannya enggak. Karena gini, sebuah aplikasi pinjaman online ketika mereka mengajukan izin ya, mereka mengajukan izin ke OJK tentu ada mulainya kapan, per kapan. Kalau ada aktivitas atau transaksi di luar tanggal izin perusahaan tersebut, maka akan otomatis transaksi itu tidak dianggap transaksi resmi atau ya bahkan transaksi ilegal. Bayangin, mana ada sih pinjol ilegal koar-koar terus kemudian jadi legal gitu ya, terus bangga bahwa dulu mereka ilegal. Nggak mungkin, justru perusahaan tersebut akan jadi masalah karena sempat melanggar hukum, yaitu menjadi pinjol ilegal ya. Jadi lupakan hal-hal seperti ini. Jadi nggak masuk akal pinjol ilegal jadi legal, terus utang kalian akan jadi legal gitu ya, transaksi kalian jadi legal dan akan menjadi dianggap transaksi pinjol legal. Nggak bakal bisa seperti itu. Dan satu hal lagi, meskipun sistemnya ini di tahun 2023 ini akan lebih mudah perizinannya, tapi syaratnya masih tetap loh, ada syarat yang harus punya aset sebesar 25 miliar, harus ada uang cash tunai di rekening sebesar 12,5 miliar untuk pinjol-pinjol baru, yang mana untuk pinjol yang saat ini aja, pinjol legal aja, untuk mencapai 12,5 miliar likuiditas yang harus tersedia itu sangat-sangat sulit. Masih ada sekitar ya masih puluhan pinjol lah yang sudah bisa menyanggupi, bisa mendapatkan endapan dana 12,5 miliar itu. Padahal total harusnya 25 miliar ya, yaitu 25 miliar berupa aset itu juga bisa. Yang penting ada modal segitu adalah syarat utama untuk beroperasinya pinjol di Indonesia ini. Ini ditetapkan oleh OJK. Jadi banyak orang yang menganggap OJK itu ya kok malah dukung di pinjol sih, karena pinjol ilegal akan jadi lebih mudah untuk dapat izinnya. Enggak ya, syaratnya itu justru akan semakin sulit. Di mana sistem yang akan baru ini nantinya itu direncanakan akan connect dan terintegrasi, dan OJK juga sudah berkomunikasi dengan Menkominfo di mana akan terciptanya sistem terintegrasi. Jadi pinjol-pinjol nanti itu akan sulit sekali untuk apa ya, kalau bisa dibilang untuk mencurangi atau mungkin pura-pura nggak tahu kalau misalnya nasabah ini galbay, nanti kira-kira nasabah ini bisa pinjol nggak di tempat lain. Nah, itu semuanya akan terintegrasi. Kalau sekarang kan masih belum, jadi masih kadang checking manual dan juga masih banyak hal-hal yang dicurangi sehingga bisa kebobolan nih, gali lubang tutup lubang. Kalau nanti kedepannya tidak akan ada gitu lagi ya. Sekali lagi, pinjol ilegal boleh saja menjadi legal, tapi belum tentu utang-utang kalian saat dia masih ilegal akan kebawa jadi legal. Itu harusnya tidak mungkin sama sekali ya teman-teman. Jadi semoga video ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian dan menjawab keraguan kalian dan ketakutan kalian. Nggak perlu khawatir dengan sistem yang baru, nggak perlu khawatir juga dengan pinjol ilegal, karena semuanya tidak akan separah efeknya seperti yang teman-teman pikirkan ya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Semoga yang sekarang bermasalah dengan pinjol bisa segera melunasi semuanya. Yang bermasalah dengan kesehatan bisa sehat-sehat selalu. Yuk tetap semangat, positive thinking, fokus pada kerjaan aja, nggak usah fokus pada penagihan-penagihan yang nggak masuk akal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.